Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam, maka dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan, yaitu kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Zulkifli, dia adalah nama yang tercantum di dalam Al-Quran. Secara bahasa dia terdiri dari Zu dan Al-Kiflu, yang arti Zu itu adalah yakni yang memiliki. Zu malin berarti memiliki harta. Zu yang memiliki. Al-Kiflu diartikan di sini yakni kemampuan, atau bisa berupa jaminan. Dari kata kafala, yakfulu, kaflan, atau orang yang menanggung nafkah itu disebut kafil atau kafil. Maka al-kiflu adalah yakni orang jaminan atau kemampuan untuk menjamin. Maka Zulkifli berarti orang yang memiliki kemampuan atau yang memiliki kesanggupan untuk menjamin. Dalam Al-Quran disebutkan dengan nama itulah Allah menyebut, tapi dengan yakni 2 kali saja disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran 2 kali disebut. Pertama yaitu dalam surah Al-Anbiya pada ayat 85, dan juga dalam surah Sad, yaitu surah ke-38 ayat yang ke-48. Hanya itu yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran tentang nama Zulkifli, yang memiliki kesanggupan, kemampuan untuk menjamin. Karena nama ini merupakan sifat yang melekat pada beliau, makanya sampai disebut oleh Allah dengan nama itu. Karena beliau itu memiliki sebuah kemampuan yang spesifik, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain pada saat itu. Atau bisa jadi sampai sekarang belum ada yang memiliki kemampuan seperti beliau. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, yang pertama dalam surah Al-Anbiya Allah sandingkan nama Zulkifli ini dengan nama Nabi yang lain, yaitu dengan nama Nabi Ismail dan Nabi Idris. Ismail alaihissalam adalah Nabi, Idris juga seorang Nabi. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Apa kata Allah di situ? Wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Idrisa, dan Nabi Idris, wa dzal kifli, wa dzal kifli. Ini sebetulnya bukan nama asli ya, tapi kita tidak pernah tahu nama asli beliau siapa.
Karena ketika dia menjadi subjek dibaca dengan marfu' dzul kifli. Tapi ketika dia menjadi objek maka dia disebut dengan kalimat dzal kifli. Berarti ini adalah predikat yang melekat pada beliau. Nama beliau sendiri kita tidak tahu karena Allah tidak pernah menyebutkan. Dan begitu sedikitnya informasi yang kita bisa ambil dari as-sunnah. Bahkan dikatakan tidak ada. Kita cari kalimat atau nama Dzulkifli, apalagi nama asli beliau. Itulah Al-Quran kadang menjelaskan tentang kisah Nabi secara rinci, ya, seperti Nabi Yusuf, bagaimana perjalanan beliau, seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi kadang disebutkan kisahnya sekilas, tidak rinci. Bahkan namanya saja kadang kita tidak tahu, tapi Allah sebut dengan predikat yang melekat, yang merupakan sifat karakter yang ada pada beliau. Karena Dzulkifli adalah diartikan orang yang memiliki kemampuan, kesanggupan yang spesifik, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan Allah sebutkan di sini 3 nabi tersebut, Ismail, Idris yang hidup jauh sebelum beliau, Idris sebelum Nabi Nuh, Ismail jauh setelah Nabi Nuh. Karena Ismail adalah keturunan dari Ibrahim. Adapun Dzulkifli bukanlah dari keturunan Ismail. Yang sangat kuat pendapat menyebutkan bahwa beliau adalah dari keturunan Ishak. Adapun sebagian mengatakan dia adalah keturunan Yakub atau Israel. Sebagian lagi dia bukan keturunan Ishak atau Yakub, tapi keturunan Ishak. Sebagaimana penjelasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub bukan dari keturunan Yakub, tapi dia adalah keturunan bapaknya Yakub. Bapaknya Yakub yaitu Ishak. Dia adalah Bani Ishak. Maka dengan Bani Israel adalah saudara, atau Ayyub itu adalah pamannya. Baik. Kullum minas sabirin. Semua mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Innahum minas salihin. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang saleh. Kalau orang soleh, pasti dia memiliki kesabaran. Tapi kalau orang yang sabar, mungkin dia hanya memiliki sifat sabar saja, tapi untuk menjadi soleh masih banyak faktor yang lain. Orang yang soleh pasti sabar. Kalau orang yang sabar belum tentu soleh, sekalipun itu salah satu sifat yang saleh. Karena saleh itu predikat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala apabila dia memiliki segenap sifat karakter, baru kemudian disebut dengan saleh. Di antara salah satu karakter itu adalah as-sabru, yaitu sabar. Tentu bukan hanya sabar saja. Baik. Dalam ayat yang lain, yaitu surah Sad, surah 38 ayat 48, dalam satu ayat disebutkan di situ, wadhkur Ismail wal Yasa'a wa dzal kifli
wa kullum minal akhyar. Sad ayat 48. Kata Allah, wadhkur Ismaila, dan ingatlah kisah tentang Ismail. Disebut lagi Ismail. Yang kedua, wal Yasa' dan Ilyasa. Wal Yasa' dan Ilyasa, wa Dzulkifli, dan juga Dzulkifli. Kullum wa kullum minal akhyar, dan mereka semua bertiga tadi yaitu adalah orang-orang yang terbaik di zamannya. Disebut Ismail, tapi di sini yang kedua bukan Idris tapi Ilyasa. Nah, kita belum bahas tentang Ilyasa. Nanti suatu saat pada pertemuan berikutnya, setelah kita membahas tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu penduduk kota Ras, dan juga kaum Yasin, ya. Kaum Yasin yang diterangkan dalam banyak ayat dalam surah Yasin. Kita perlu tahu apa sebab mereka dibinasakan. Baru nanti kita akan membahas yaitu Nabi Ilyasa. Wa Dzulkifli, dan juga Dzulkifli. Dan mereka semua adalah orang-orang yang terbaik. Artinya dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Dari sekian manusia yang Allah bangkitkan pada zaman itu, mereka adalah the best people yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala pada saat itu, pada zamannya. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bahkan tentang nasab dari Dzulkifli ini tidak diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia sebetulnya anak siapa? Cuman hanya ada beberapa pendapat yang tentunya di sini banyak dikritisi oleh para ulama, bahwa itu hanya sekedar pendapat yang belum menunjukkan tingkat sahih. Yang pertama, bahwa ada yang berpendapat beliau adalah dari Bani Ishaq. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Dzulkifli itu adalah keturunan dari Ayyub. Sehingga narasi yang disampaikan oleh sebagian ulama, yaitu bahwa Nabi Ayyub ketika diberi musibah, seluruh anaknya meninggal dunia. Di antara anaknya yang selamat itu adalah Dzulkifli. Wallahu a'lam. Sebagian berargumentasi ada korelasi antara karakter Ayyub dan Dzulkifli, yaitu sifat sabarnya. Kalau tadi dalam Al-Quran disebut kullum minas sabirin, mereka semua adalah orang-orang yang sabar. Adapun kita tahu masyhur bahwa Nabiullah Ayyub yang kita kenal yaitu orang yang sangat sabar, khususnya ketika diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam musibah yang menimpanya, mulai dari harta, keluarga, sampai tubuhnya pun digerogoti oleh penyakit, tapi tetap beliau bersabar. Kemudian Ayub diketahui bahwa beliau bukan dari Bani Israel, bukan dari Yakub, tapi dari Ishaq. Ini dibahas pada pertemuan sebelumnya. Dan kita tahu bahwa Ishak adalah keturunan dari Ibrahim. Wallahu a'lam. Bahkan ada yang mendukung pendapat bahwa Dzulkifli ini bukan nabi. Ada yang berpendapat seperti itu. Bahkan dinukil dalam tafsir At-Tabari. Ada beberapa pendapat dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber nanti dari sahabat Abu Musa al-As'ari. Ini pendapat ini ya. Yani apa kata Abu Musa al-As'ari, yaitu dari Ibnu Abi Hatim, dari Abu Jamhir, dari Abu Sa'id bin Bashir, dari Qatadah, dari Kinana bin Akhnas, dengan sanadnya maqtu', terputus sanadnya.
Makanya oleh para ulama ini dibantah, ini lemah. Tapi tetap perlu kita sampaikan karena ada pendapat dari sahabat katanya. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ketika itu ia berkata, Kinana bin Akhnas, ia berkata, aku mendengar al-Ash'ari menyampaikan khutbah di atas mimbar, bahwasannya kata Abu Musa al-Ash'ari, Zulkifli bukanlah seorang nabi, tetapi ia hanya seorang saleh. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ketika itu ia berkata, Kinana bin Akhnas, ia berkata, aku mendengar al-Ash'ari menyampaikan khutbah di atas mimbar, bahwasannya kata Abu Musa al-Ash'ari, Zulkifli bukanlah seorang nabi, tetapi ia hanya seorang saleh. Seorang saleh yang setiap hari dia solat sebanyak 100 rakaat. Ia menjalankan amanat agama dan umat sepeninggal Yasa atau Ilyasa. Ini bisa dicek di dalam tafsir At-Tabari pada jilid yang ke-17. Bahkan disebutkan kisah di situ tentang bagaimana Yasa ini adalah seorang pemimpin kaumnya, atau disebut raja dalam skup tertentu. Raja Yasa. Ada yang menyebutkan Ilyasa itu adalah raja. Apakah nanti hubungannya dengan Nabi Ilyasa? Ya. Tapi disebutkan dalam riwayat itu disebut dengan kalimat Yasa. Adapun yang masyhur, mayoritas dari para sahabat, para tabi'in, mereka meyakini bahwa Zulkifli adalah seorang nabi. Karena di dalam Al-Quran disandingkan nama beliau itu dengan nama nabi-nabi. Ada Ismail, ada Idris. Ada juga dalam surah tadi, surah Sad, yaitu dengan Ilyasa. Yang kedua, disebut dengan pujian yang sama dengan pujian para nabi, yaitu Nabi Idris dan Ismail. Kalau Zulkifli, nama yang di dalamnya melekat sifat, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan jaminan, artinya dia itu amanah dalam memegang janji dan tugas, tanggung jawab. Nah, itu mirip dengan sifat Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail diterangkan dalam surah Maryam, innahu sadiqul wa'di. Beliau adalah orang yang benar janjinya. Dalam surah 19 itu disebutkan, kalau nggak salah pada ayat yang ke-54 kalau tidak salah, coba dicek itu di situ. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Di situ disebutkan bahwa beliau memerintahkan ahlinya, memerintahkan keluarganya menegakkan salat, menunaikan zakat, dan sungguh dia termasuk orang yang diridhai di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada kesamaan sifat dengan Ismail. Ismail disebut dalam surah Maryam sadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Namanya Ismail. Adapun di sini namanya saja sudah Zulkifli, yang memiliki kesanggupan, yang memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan.
Ini alasan kenapa beliau disebut adalah bukan sekedar orang saleh, tapi seorang nabi. Setiap nabi pasti saleh. Kalau orang saleh belum tentu nabi, karena nabi dipilih mendapatkan wahyu. Orang saleh jumlahnya lebih banyak, walaupun nabi 124.000, tapi terbatas dengan zaman dan masa. Karena nabi sudah terputus, wahyu sudah tidak ada, kenabian sudah tertutup. Tapi orang saleh sampai akhir zaman akan tetap ada. Setiap nabi pasti saleh, tapi orang yang saleh belum tentu nabi. Baik. Yang ketiga, ya, pemegang janji dan sabar, sebagaimana Nabi Ismail. Sadiqul wa'di, tadi sudah disebut, pemegang janji yang kuat. Yang kedua, Ismail disifati dengan sabar. Dalam surah As-Saffat, ya, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, berikan aku anak yang salih. Kemudian diberi kabar oleh Allah Jalla wa'ala bahwa Nabi Ibrahim bakal punya anak gulamun halim, yaitu anak yang halim. Halim di situ disebut sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Kesabarannya itu diterangkan pada ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala, ketika Nabi Ismail sudah sanggup diajak bekerja bersama Ibrahim, maka Ibrahim bermimpi. Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka, wahai anakku Ismail, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang mimpiku ini? Kata Ismail, ya abatif al ma tu'mar, wahai abah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu ucapan dari Ismail. Mudah-mudahan kau menjumpai aku, mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan memang Allah jadikan Ismail anak yang sabar. Jadi disandingkan dengan nama Ismail, beliau Dzulkifli ini, mayoritas dari pendapat para ulama di kalangan sahabat dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa dia adalah seorang nabi. Bapak Ibu saudara sekalian, di antara sifat-sifat yang ada pada beliau, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86, bahwa beliau adalah orang yang memiliki karakter di sini. As-sabru was-salih. Dia termasuk orang yang as-sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Dan dia juga termasuk minas salihin, termasuk orang-orang yang salih. Disebutkan dalam dua ayat ini. Ini karakter yang perlu menjadi digarisbawahi untuk diteladani, bahwa sifat Dzulkifli itu minas sabirin, yaitu memiliki apa? Kesabaran yang tinggi. Yang kedua, dia adalah tergolong orang yang saleh. Berarti ini sifat yang umum, yang lebih luas, mencakup sifat-sifat yang baik. Karena saleh itu termasuk bukan hanya sabar, di situ ada tawakkul, ada qanaah, di situ ada
banyak sifat-sifat yang bagus melekat pada orang-orang yang salih. Nah, salah satunya adalah sabar. Jadi ini dua sifat yang melekat pada beliau yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya tadi. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Dawud bin Abu Hindi dari Mujahid. Ia mengatakan saat Yasa berusia lanjut, ya tadi saya ceritakan adalah seorang pemimpin kaumnya, atau disebut juga dengan raja, karena raja itu bisa aja raja kecil, raja menengah, raja yang besar yang harus memimpin banyak rakyat. Yasa ketika itu sudah tua renta. Ia berkata, aku akan menunjuk seorang pengganti yang akan mengurus kaumku selagi aku masih hidup, kata Yasa, agar aku dapat mengetahui bagaimana sepak terjang cara dia kerja mengurus umat. Ia kemudian mengumpulkan seluruh rakyatnya di suatu tempat dan mengatakan kepada mereka, siapa yang menerima 3 hal dariku ini, maka akan kutunjuk sebagai penggantiku. Ya, ibarat sebuah sayembara apabila dia sanggup melaksanakan 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, yaitu orang yang akan mengganti kedudukanku sebagai pemimpin atau raja untuk kaumku adalah dia berpuasa di siang hari. Dan yang kedua, dia sholat di malam hari. Dan yang ketiga, dia orang yang tidak pernah marah. Kira-kira ini berat apa ringan ini, Pak? Mulai dari pertama, puasa di siang hari. Sekalipun kita tidak mengatakan bahwa puasa mereka adalah seperti puasa kita, tapi yang jelas umat-umat terdahulu diperintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sekalipun ada sunnah yang menyebutkan al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur, pembeda antara puasa kita dan ahlul kitab adalah makan sahur. Sekalipun kita tidak mengatakan puasa mereka persis seperti puasa kita, tapi yang jelas ada syariat puasa sebelum itu. Dan ini kita bahas Nabi Zulkifli ini, yaitu sebelum Nabi Daud. Karena kita belum membahas Nabi Musa, sementara Daud jauh di bawah Musa. Nabi Musa belum atau sudah? Belum kan? Belum kita bahas Nabi Musa. Insya Allah nanti. Setelah Musa baru ada Nabi Daud, baru ada Sulaiman. Berarti mungkin pada saat itu belum dikenal puasa Daud. Tapi ini raja ini sungguh berat ini. Syaratnya dia berpuasa setiap hari. Dan kemudian sholat pada malam hari. Sekalipun kita bisa mengatakan bahwa mungkin saat itu sholatnya tidak seperti sholat kita hari ini 5 waktu. Atau bahkan kita berpendapat jangan-jangan sholatnya 50 waktu. Ingat, tentang sholat 50 waktu itu disyariatkan kepada kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa setelah Zulkifli. Kita tidak tahu jenis sholatnya seperti apa. Yang jelas sholat ini merupakan ibadah yang tidak dihapus syariatnya dari zaman ke zaman. Karena bapak moyang dari Zulkifli, kalau seandainya dia adalah keturunan dari Ayub, yaitu sampai ke kakeknya yaitu Ishak, sampai ke buyutnya yaitu siapa?
Ibrahim sendiri berdoa di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Allah abadikan doanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku jadikan aku muqimas salah, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku wahai Allah, termasuk Dzulkifli. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami kabulkan doa kami. Sekalipun kita boleh mengatakan bahwa salat mereka tentu berbeda dengan salat kita dari segi bacaan mungkin. Kenapa? Kalau kita wajib membaca suratul Fatihah, maka orang yang tidak membaca suratul Fatihah salatnya enggak sah. Sementara Al-Fatihah hanya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang duduk dengan malaikat Jibril, terdengar suara dari langit seperti pintu dibuka. Bertanya Rasul kepada Jibril, Jibril menjawab, itulah pintu langit sedang dibuka, malaikat turun membawa sesuatu untuk dirimu. Ketika sudah sampai kepada beliau, maka malaikat itu mengatakan, farrihu ummatakum binurain, gembirakan umatmu wahai Muhammad dengan dua cahaya, yang dua cahaya itu belum pernah diturunkan kepada umat sebelumnya, baru diturunkan hari ini. Apakah itu? Suratul Fatihah dan itu ayat akhir dari surah Al-Baqarah 284, 285, 286. Itulah dua cahaya. Berarti suratul Fatihah hanya diturunkan kepada umat Nabi kita Muhammad. Sekalipun Ibrahim salat, Ismail salat, Ishak salat, Al-Fatihah belum mereka miliki. Kalau kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak akan disebut salat atau tidak sah salatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Baik, secara global di sini amalan orang-orang saleh yaitu apa? Puasa dan salat. Mungkin boleh kita katakan salat yang paling utama sebelum ada perintah salat 5 waktu yaitu salat di malam hari. Dan itulah kebiasaan orang soleh yang banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ciri orang-orang soleh itu mereka salat di malam hari. Makanya ini jadi syarat sayembaranya yasa. Siapa yang bisa salat di malam hari, puasa di siang hari, bahkan di sini yang ketiga, tidak marah. Maka ada seorang yang dianggap remeh ketika itu. Orang tidak memperhatikan, orang tidak menganggap, karena mungkin dianggap orang ini miskin, tidak menonjol. Berdiri di hadapan yasa, saya. Ditolaklah Dzulkifli ketika itu. Duduk. Aku tidak menganggap bahwa kau mampu melakukannya. Pada hari berikutnya, ketika disampaikan sayembara ini, dia berdiri yang kedua. Ditolak. Pada hari berikutnya, dia berdiri lagi, karena nggak ada yang lain. Selalu yang tampil Dzulkifli. Baiklah, kaulah yang akan jadi penggantinya. Riwayat ini bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari pada jilid yang ke-17, insyaallah. Sebagaimana tadi disampaikan riwayatnya. Dan ini cukup panjang, terjadi dialog nanti di mana iblis nanti akan menggoda si Dzulkifli. Ketika sudah diberikan amanah itu kepada Dzulkifli, maka iblis memerintahkan syaitan untuk mendatangi Dzulkifli agar digoda apakah dia sanggup melaksanakan 3 perkara itu. Terutama apakah betul dia orang yang tidak marah.
Ternyata syaitan tidak sanggup. Akhirnya iblis yang mengatakan, baiklah, aku sendiri yang akan turun tangan. Akhirnya iblis menyerupai orang yang fakir dan miskin, datang di rumah Zulkifli, mengetuk pintu di siang hari. Karena di malam hari Zulkifli tidak pernah tidur. Tidurnya di siang hari, selepas zuhur sampai asar. Selepas asar dia datang ke majelis untuk menyelesaikan urusan-urusan umat. Mereka yang berperkara, mereka yang bersengketa, diputuskan dengan adil dan bijaksana. Setan ini datang di siang hari, mengetuk pintu, dipersilakan masuk, dan kemudian menyampaikan bahwa dia punya kasus ini dan itu dengan kaumnya. Yang akhirnya Zulkifli tidak sempat tidur siang. Akhirnya dipotong, baiklah, ini saatnya aku hadir di majelis untuk menyelesaikan urusan. Datanglah kau ke tempat itu. Begitu sampai di tempat itu, Bapak Ibu, ditarik nggak ada. Ya sudah, di siang hari besoknya dia datang lagi ke rumah Zulkifli, ketok pintu, dipersilakan masuk. Ini beda lagi urusannya. Ada masalah lagi dengan kaumnya. Sampai pembicaraan itu menghabiskan waktu tidurnya. Akhirnya disuruh datang ke majelis di mana beliau menyelesaikan urusan umat. Ternyata setelah di majelis dilihat nggak ada. Udah 2 kali. Akhirnya Zulkifli berpesan kepada keluarganya, tolong jaga pintu. Jangan sampai seorang pun datang ke rumahku ini. Kalau ada orang bertamu, suruh dia pergi. Ini kelewatan ini. Nanti jangan-jangan datang lagi. Ketika saatnya Nabi Zulkifli tidur, datanglah si iblis ini. Sama, menyerupai orang yang bermasalah atau memiliki urusan yang belum terpecahkan. Akhirnya diusir. Pergilah kau. Karena Zulkifli tidak berkenan dengan siapapun yang datang hari ini. Aku diperintah menjaga pintu itu. Ternyata ada lubang yang ada di tempat itu. Akhirnya si iblis ini memasuki lubang tersebut, langsung berada di kamarnya. Begitu sudah di kamar, dibangunin si Zulkifli. Kaget. Sudah kukatakan kamu jangan datang pada siang ini. Ini adalah waktu tidurku. Datanglah kau ke tempat di mana aku menyelesaikan urusan umat manusia. Tidak, ini saya punya masalah begini-begini. Bagaimana kau bisa masuk? Maka Zulkifli datang ke pintu, dilihat pintunya masih terkunci. Berarti dia masuk tanpa melalui pintu. Maka Zulkifli tahu, ternyata kau adalah musuh Allah. Kau musuh Allah. Ia mengatakan seperti itu. Maka iblis mengatakan, benar. Aku berusaha untuk mengujimu agar kau marah. Tapi kau tidak marah. Inilah salah satu kenapa beliau kemudian disebut oleh Allah dengan Zulkifli. Orang yang memiliki kemampuan, mampu menahan amarah. Dia enggak marah, Pak. Dan dia sanggup melaksanakan amalan di malam hari dan amalan ibadah di siang hari. Itulah kenapa kemudian dia disebut dengan Zulkifli. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dia disifati dengan sifat salih secara umum. Karena kita lihat bagaimana ibadah beliau. Beliau puasa di siang hari, kemudian sholat di malam hari. Dan kesolihan itu menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau tentang ayat tersebut, kullum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah innahum minas salihin, sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang salih. Kata beliau, orang yang salih itu yang dimiliki oleh Nabiullah Zulkifli di antara sifat-sifat orang yang saleh meliputi 3 perkara. Pertama, yaitu salahul qalbi, kesolehan di dalam hati. Apa itu kesolehan di dalam hati? Bima'rifatillahi,
yaitu dengan makrifat, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengetahuinya. Tentu baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma, nama-namanya, sifat-sifatnya, yang itulah disampaikan kepada umat manusia untuk dipelajari dan difahami supaya dia mengenal Allah, ma'rifatullah, bimahabbati atau wa mahabbati, dengan kecintaan kepadanya, wal inaba ilaihi kulla waqtin, dan juga kecenderungan untuk kembali kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Itu solah atau soleh yang pertama. Yang kedua, solahul lisan, yaitu kebaikan yang ada pada lidahnya, bi ayyakuna ratban min dzikrillah, di mana dia berusaha senantiasa untuk basah lidahnya dengan zikrullah, berzikir. Dan yang ketiga, solahul jawarih, yaitu kesolehan di dalam anggota tubuhnya. Apa maksudnya? Bi ishtighaliha bi ta'atillah, yaitu dengan menyibukkan dirinya untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala, wa kaffaha 'anil ma'asi, dan mencegah dirinya dari segala bentuk perbuatan durhaka, yaitu perbuatan maksiat. Sudah kan? Nah, baik. Jadi ini kesolehan itu meliputi 3 aspek: qalbiyah, lisaniyah, dan juga yakni amaliyah, amalan yang ada pada anggota tubuh. Saya lanjutkan tentang saleh. Secara umum, kesolehan itu tampak pada 3 aspek, sekalipun salah satu aspek itu tidak diketahui kecuali hanya Allah, yaitu terutama salahul qalbi, yaitu kesolehan yang ada di dalam hati. Tetapi apa yang ada di dalam hati itu bisa terrefleksi dalam amal perbuatan. Apa yang ada di dalam hati itu bisa tampak dari lisan dan anggota tubuhnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dada 3 kali. Sebagaimana juga dikatakan inna fil jasadil mudghah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, in saluhat saluhal jasadu kullu, jika baik maka anggota tubuhnya akan baik, jika buruk maka buruk anggota tubuhnya. Ini menurut penjelasan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam menafsirkan yakni ayat surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-65, 85 dan 86, ya, tentang makna as-sabirin dan as-salihin. Cuma di sini saya balik dulu, as-salihin dulu. Kemudian selanjutnya, sifat yang dimiliki oleh Dzulkifli secara spesifik, di samping kesolehan secara umum, kita lihat dari bagaimana kemampuan beliau dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain ketika itu, sehingga beliau dipilih menjadi pemimpin kaumnya, menggantikan Raja Yasa ketika itu. Maka sifat yang khusus itu adalah sabar. Beliau kemudian menjelaskan tentang sabar itu, di antara sifat sabar itu ya tidak marah, ya. Salah satunya saja, tidak marah itu. Di samping dia juga harus mampu memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Karena bisa jadi tidak marah itu susah, tapi kadang mungkin lebih susah memaafkan orang lain karena kita merasa benar. Kalau minta maaf gampang, tapi memberi maaf, apalagi kita dizalimi harta kita, banyak dizalimi jiwa kita, dibunuh kita, belum tentu orang bisa memaafkan. Padahal itu yang lebih utama. Sekalipun kita menuntut boleh, sekalipun kita menuntut nanti sampai di akhirat dengan meminta pahala-pahala mereka, hak kita. Tapi ciri orang yang bertakwa yang kadang susah untuk dilaksanakan, yakni wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan orang lain.
Nah, berarti bukan hanya tidak marah, ini hanya salah satu saja dari sifat sabar. Termasuk ada, yakni sabar dalam perkara-perkara yang lain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan dalam menjelaskan ayat tersebut tentang makna sabar, as-sabru, kata beliau, habasun nafsi, yaitu mengendalikan diri, menahan diri, mimma tamilu bi tabi'iha ilaihi, terhadap apa saja yang jiwa atau nafsu kita ini cenderung kepadanya. Nafsu kita ini suka apa? Nah, itu ditahan, dikendalikan gitu. Jangan sampai out of control, harus terkendali. Ini makna tentang sabar. Dan sabar itu apabila dikatakan sempurna, yakni yashmilu anwa'at thalatha, meliputi 3 aspek kesabaran. Kata beliau, sabar itu mencakup as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, menjalankan perintah-perintahnya, termasuk melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Demikian pula yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar di dalam menghadapi berbagai macam perbuatan maksiat, agar jangan sampai melakukannya, bahkan diperintah untuk menjauhinya sejauh-jauhnya perbuatan maksiat. Jangankan melakukannya, dekat saja jangan. Sehingga karakter di dalam Al-Quran menghadapi berbagai larangan kadang dikatakan, yakni la taqrabu, jangan kau dekati, tapi juga disebut dengan ijtanibu, jauhi. Jangan sampai melakukan, dekat saja jangan. La taqrabu, contoh la taqrabu zina, contoh la taqrabu malal yatimi, jangan kau mendekati harta anak yatim. Kadang ijtanibu tentang khamr, tentang al-maisir, judi. Dalam hadis, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Asyirku billah, as-sihru, qatlun nafsi, ar-riba, aklul malil yatim. Ini karakter dalam menghadapi maksiat yang merupakan larangan di dalam Islam, dan itu butuh kesabaran. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal aqdarillahi al-mu'limah, yaitu sabar dalam menghadapi keputusan takdir Allah, terutama yang menyakitkan, yang menyedihkan, yaitu takdir di mana kita diberi oleh Allah berupa musibah. Karena bisa jadi musibah itu bagian dari fitnah. Fitnah itu minal khair wasyarr. Ujian itu kadang baik, kadang buruk. Nah, terutama ketika diuji dengan asyarr, yaitu yang buruk, maka diperintah kita sabar. Nah, apabila terkumpul 3-tiganya ini, wahuwa as-sabru tam, yaitu kesabaran yang sempurna. Wallahu a'lam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menteladani sifat-sifat para nabi, khususnya nabi-nabi yang diberikan oleh Allah sifat kesabaran yang tinggi, karena itu merupakan salah satu di antara sifat-sifat orang yang saleh. Dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah tutup dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia dan sampai dalam kehidupan akhirat. Betapa beruntung dan bahagia orang yang diberikan kemudahan untuk berteman dengan mereka semua ketika di akhirat. Itulah cita-cita kita. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup pengantar dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.